siang, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat. Di episode kali ini, kita akan membahas Kejadian pasal 20. Namun sebelum kita menganalisa dan membahas ayat-ayat di kitab Kejadian pasal 20 tersebut, ada tanggapan yang masuk di episode ke-18 kemarin, yakni dari seseorang yang menggunakan inisial nama malaikat pelindung. Dia mengatakan begini, jika homoseksual dikaitkan dengan kejadian Sodom, apakah juga di situ dijelaskan tentang lesbian? Kok kesannya hanya lelakinya aja yang bejat, emang wanitanya suci-suci? Ya, terima kasih untuk komentar yang sudah diberikan di channel Sang Penghujat. Saya akan mencoba memberikan tanggapan semampu saya. Memang kesannya demikian bahwa wanitanya begitu suci-suci sehingga yang melakukan aktivitas seksual yang menyimpang hanya laki-laki di kota Sodom kemarin itu. Ya memang bikin ketawa juga ya kalau kejadiannya semacam itu. Namun kita merunut apa yang terjadi kemudian, sebagaimana yang telah saya bahas kemarin, bahwa ternyata anak dari Lot pun mempunyai pemikiran yang bejat, yang tidak bermoral, sehingga mereka melakukan tindakan membuat ayahnya mabuk dan kemudian melakukan esek-esek dengan bapaknya sendiri. Itu tindakan yang sangat tidak bermoral. Dan tindakan ini didapat dari mana? Tentu dari lingkungannya. Jelas bukan dari orang tuanya. Tapi dia karena ada di kota Sodom, dan kota Sodom kemudian dimusnahkan Tuhan karena dianggap jahat. Dan tindakan jahatnya itu adalah salah satunya perilaku seksual yang menyimpang. Tentunya memang keadaan di kota Sodom tersebut memang sangat rusak secara moralitas seksual. Entah mengenai moral yang lain bagaimana, tidak diketahui. Karena memang kalau kejadian jahat itu kan bukan hanya karena masalah seksual saja. Pencurian, pembunuhan, penganiayaan itu jelas suatu hal yang tindakan jahat. Jadi yang ditampilkan mengenai cerita Sodom selama ini memang selalu berkaitan tentang homoseksualnya sendiri. Dan ini lebih-lebih adalah kaum gay. Lantas bagaimana dengan wanitanya? Perlu kita ketahui bahwa Alkitab kita ini dibuat berdasarkan patriarki alias dominasi lelaki. Hanya pria saja yang selalu menjadikan tokoh utama di dalam segala ceritanya. Sehingga wanita ini dikesankan hanya sebagai pelengkap saja. Kita tahu bahwa dari awal pun wanita selalu hanya menjadi pelengkap, bukan sebagai tokoh utama, sehingga jika ada wanita yang mengatakan persamaan hak asasi dan lain-lain itu omong kosong. Kita tahu bahwa wanita pertama kali di kitab Kejadian diciptakan, apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu beranak cuculah yang banyak. Jadi kesannya hanya urusan seksual. Seks, seks, dan seks. Bahkan ketika terjadi pelanggaran terhadap perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, hukuman apa yang dijatuhkan kepada wanita? Ini kaitannya dengan seks lagi. Dia akan mengalami kesulitan, kesakitan yang amat banyak ketika melahirkan. Tetapi engkau akan birahi terhadap suamimu. Birahi itu urusannya seksual lagi. Jadi memang wanita itu hanya dipandang sebagai budak seks. Oh no! Lainnya tidak. Jika kita berasumsi demikian, maka kejadian Sodom pun tidak akan jauh-jauh. Pasti urusannya seks dengan wanita. Dan jika tidak disebutkan, bukan berarti tidak ada. Namun dari segi yang lain, sudut pandang yang berbeda justru bagi Anda yang lesbian saat ini, justru Anda harus merasa senang. Karena tidak ada satupun tuduhan terhadap Anda mengenai perbuatan Anda yang keliru, yang salah, menyalahi Tuhan, melanggar perintahnya atau gimana. Karena memang di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan satu kalimat pun mengenai urusan lesbian. Yang
tersebut-sebut di dalam Alkitab hanyalah tindakan homoseksual laki-laki atau dengan lebih tegasnya kaum gay. Bukan berarti saya melakukan pembelaan terhadap kaum lesbian, tetapi ini justru kemenangan bagi Anda. Jika ada teolog manapun yang mencerca Anda, seperti yang sering kita dengar, ada si pendeta gendut itu yang selalu mengatakan mengenai homoseksual, selalu berkomentar miring mengenai homoseksual. Nah, Anda bisa mengatakan itu. Satu kata pun tidak pernah ada caci maki, celaan terhadap kaum lesbian ini di dalam Alkitab. Jika ada cercaan tersebut, Anda tinggal katakan, di mana ayatnya? Pasti mereka akan kebingungan. Dan ketika mereka mencari dari kejadian Sodom Gomora ini, di kejadian 19, Anda dengan enteng jawab, lah itu semua cowok Pak, di satu kota. Tidak ada ceweknya sama sekali. Bagaimana Anda bisa mengatakan kaum lesbian ikut di situ? Tidak. Saya katakan tidak ada kaum lesbian di situ. Kaum lesbian sedang asik di rumah mereka masing-masing. Kalaupun mereka melakukan tindakan seksual secara sejenis, mereka fine-fine aman. Mereka aman di rumah mereka masing-masing dan tidak terkena dampak dari kejadian Sodom Gomora ini. Mereka tidak melakukan pengepungan. Lantas apakah mereka selamat? Kita lihat nantinya cerita selanjutnya. Saya tidak berbohong dalam hal ini. Alkitab sendiri akan mencatat beberapa kali kejadian tersebut. Lantas, apa yang bisa kita ambil? Kesimpulan dari kejadian-kejadian tersebut. Saya katakan sebagai host di channel ini, bahwa memang cerita-cerita di dalam Alkitab kita ini banyak yang tidak relevan. Bahkan boleh dianggap kacau balau. Sehingga jika ini dianggap sebagai hukum ilahi, jelas hukumnya sendiri kacau. Sejak awal cerita ini ditulis, bahkan sebelumnya menjadi cerita lisan turun-temurun, ini jelas-jelas ngaco. Karena ini hanya bersifat patriarki, sehingga kaum feminin, kaum wanita, sama sekali lolos dari segala persoalan, dari hukuman apapun. Namun, sebagaimana yang saya katakan, walaupun wanita tidak ditulis, tidak menjadi tokoh utama, tetapi sebenarnya wanitalah yang memegang kunci sebagai pemeran utama, sebagai tokoh sentral di dalam setiap kejadian. Dan itu nanti saya bisa buktikan juga kepada Anda. Sungguh sangat sedikit sekali jika cerita itu hanya berkaitan lelaki dengan lelaki. Perikop mengenai LGBT ini sendiri, bagi saya memang agak menyulitkan. Saya pribadi tidak dapat melakukan pembenaran mengenai tindakan tersebut. Namun saya juga tidak dapat menentang. Yang saya tentang adalah separuh dari pengertian LGBT itu sendiri. Saya dapat memaklumi mengenai LG-nya, tapi saya tidak dapat memaklumi mengenai BT-nya. LGBT kita tahu jika LG adalah satu merek elektronik yang cukup terkenal, dan singkatan dari Life is Good. Memang bagi saya Life is Good. LG sendiri jika kita mampu untuk menerimanya dengan baik, Life is Good. Tetapi mengapa bisa terjadi BT, biseksual dan transseksual? Ini karena penolakan yang keras dari masyarakat kita sendiri dan dengan menggunakan hukum-hukum agama sehingga muncullah BT itu sendiri. Jika Anda mendalami psikologi, Anda akan tahu bahwa kaum biseksual ini sebenarnya adalah kaum gay yang mencoba untuk menutupi jati diri mereka, baik dia seorang gay maupun seorang lesbian. Dia akan menutupi jati dirinya sehingga mereka melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis dan mereka menikah untuk membina keluarga.
Hakikatnya sebenarnya di dalam diri mereka sendiri tidak ada keinginan semacam itu. Karena mereka memang benar seorang gay dan seorang lesbian. Namun karena penolakan yang begitu kuat di masyarakat menyebabkan mereka harus melakukan kamuflase, menggunakan topeng seakan-akan mereka itu normal. Sehingga diterima di masyarakat kita. Sehingga muncullah kaum biseksual. Ini kaum yang sangat berbahaya menurut saya. Mengapa? Anda dapat lihat sendiri bahwa penularan HIV/AIDS sekarang ini lebih banyak di rumah tangga dibandingkan antara kaum homoseksual itu sendiri. Lantas mereka tercemar dari mana? Lebih-lebih adalah ibu-ibu rumah tangga, emak-emak di rumah yang tidak melakukan hubungan seksual dengan pria lain, hanya suaminya sendiri, dan ini terkena dampaknya. Nah, ini karena memang kejadian biseksual ini sangat memprihatinkan dan sering terjadi malapetaka rumah tangga ketika ketahuan bahwa si bapak ternyata seorang biseksual. Begitu juga dengan kaum transseksual. Sehingga seorang harus mencoba mengubah fisiknya begitu dramatis untuk mengubah jenis kelaminnya agar dapat diterima di masyarakat. Ini juga memprihatinkan. Oh no! Saya pribadi lebih condong mengatakan jika kita memang dapat menerima kaum LG ini, pastinya kehidupan benar-benar good. Saya juga menganalisa, mengamati bagaimana komentar-komentar dari para teolog, dari berbagai agama. Kaum Katolik lah yang lebih banyak berdiam diri mengenai homoseksual ini. Bertahun-tahun yang lalu, Vatikan tidak pernah memberikan respon apapun, tanggapan apapun ketika terjadi persoalan mengenai homoseksual. Bahkan di dalam kepausan itu sendiri. Paus dan juru bicara kepausan lebih banyak tutup mulut dan tidak memberikan respon apa-apa. Salah satu komentar yang menarik dan menurut saya tepat adalah yang saya dapatkan dari seorang ustadz. Lucu ya. Bukan dari teolog Nasrani, tapi seorang ustadz yang saya katakan relatif masih muda. Usianya di bawah 40 tahun. Ketika itu dia mengatakan, homoseksual memang tidak diperbolehkan. Bukan karena apa-apa. Sebab jika homoseksual ini diperbolehkan, maka dunia akan kiamat. Itu katanya. Mengapa? Karena tidak akan ada lagi regenerasi. Cowok kawin dengan cowok, cewek dengan cewek. Lantas, anaknya dari mana? Nah, lama-lama dunia akan habis. Kehabisan penduduk. Tidak ada manusia yang lahir jika agama mengizinkan hal tersebut. Itu cukup masuk akal buat saya. Memang jika hal tersebut secara nalar, memang kemungkinan bisa terjadi. Tapi apakah memang pasti terjadi? Dengan tegas saya katakan tidak akan terjadi. Mengapa? Kecenderungan manusia selalu melanggar aturan. Oh no! Berita terbaru yang saya dapatkan dari Vatikan adalah Paus yang sekarang ini, dia memberikan satu komentar bahwa pernikahan sejenis homoseksualitas diatur berdasarkan undang-undang hukum negara. Tidak lagi berdasarkan agama. Jadi, secara tegasnya, kepausan tidak lagi mencampuri urusan mengenai homoseksualitas. Dan saya rasa itu lebih arif. Memang, jika kita mendasarkan terlebih lagi berdasarkan Alkitab, Anda akan terheran-heran dan akan menganggap bahwa channel Sang Penghujat melakukan pembelaan terhadap LGBT. Saya katakan sekali lagi, saya tidak melakukan pembelaan terhadap LGBT.
Tetapi saya memaklumi adanya LG dan saya menolak BT. Itulah yang bisa saya komentari mengenai tanggapan yang diberikan di episode kemarin. Terima kasih untuk segala komentar yang telah diberikan di channel Sang Penghujat ini. Sekarang, marilah kita membahas Kejadian 20 di dalam Alkitab kita ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu bagi Anda semuanya jika Anda belum menyiapkan Alkitab Anda. Di dalam kitab Kejadian pasal 20 ini keseluruhannya terdiri dari 18 ayat. Cukup singkat. Oleh LAI diberi subjudul Abraham dan Abimelek. Ayat pertama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati, oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan. Lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Menarik ya cerita kali ini mengenai Abraham dan Abimelek. Mari kita
coba untuk mengupas ayat demi ayat, kita analisa seperti biasanya. Ini Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ini berangkat dari situ. Situ itu mana? Ini tidak dijelaskan. Jika kita tahu bahwa Abraham sendiri ini kan sudah ada di Mamre. Mamre ini nama temannya. Dia sudah menetap di situ. Ketika Tuhan menampakkan diri, kemudian dia melihat dari atas ke lembah Yordan. Seharusnya kan Abraham ini sudah menetap, sudah enak di situ. Ngapain dia pergi ke tanah Negeb dan menetap antara Kades dan Syur? Kalau kita memperhatikan dari ayat pertama, Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb. Ini kita bandingkan dengan di Kejadian 13, di mana Abraham berangkat. Pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb. Apakah ini bisa diasumsikan, dimengerti bahwa Abraham berangkat dari situ di Kejadian 20 ini? Situ ini berarti dari tanah Mesir ke tanah Negeb. Berarti kejadiannya adalah bahwa setelah kejadian kelaparan di negerinya dahulu, dekat dia keluar dari Haran, kemudian dia menetap di satu tempat dan tempat itu kemudian kelaparan. Abraham pindah ke Mesir. Dan di Mesir dia melakukan penipuan terhadap Firaun. Nah, kemudian di Kejadian 20 ini, Abraham berangkat dari situ. Situ ini berarti dari Mesir. Karena kejadiannya sama seperti di pasal ke-13. Pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot bersama-sama dengan dia. Berarti kalau demikian, apakah di Kejadian 20 ini Lot masih bersama dengan dia? Nah, ini tidak tertulis. Inilah bentuk cerita yang tidak karuan sebagaimana yang saya katakan tadi. Kemudian di ayat berikutnya, karena Abraham mengatakan Sarah ini saudaranya, maka Abimelek, raja Gerar, mengambil Sarah. Mengambil ini ya mengambil sebagai istri. Berarti kejadiannya terulang kembali. Jika tadinya dengan Firaun, kemudian sekarang dengan Abimelek. Namun yang menarik adalah di ayat selanjutnya. Pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi. Dan kemudian Allah ingin menghukum mati Abimelek oleh karena dia mengambil Sarah sebagai istri. Dikatakan sebab ia sudah bersuami. Nah, ini di dalam mimpi juga Abimelek melakukan tindakan bela diri. Karena dia mengatakan, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati tulus dan dengan tangan yang suci. Ini Abimelek melakukan pembelaan diri di hadapan Tuhan. Sama seperti kejadian Firaun yang dulu. Di episode terdahulu bahwa Firaun itu ditipu oleh Abraham dengan mengatakan Sarah ini sebagai saudaranya. Begitu juga dengan Abimelek. Bedanya adalah Abimelek ditemui oleh Allah. Sementara Firaun tidak. Sudah ditipu, kena tulah. Nah, itu kan celakanya double. Padahal Firaun sendiri tidak ngerti apa-apa. Ini satu perikop yang sungguh sangat menggelikan tapi juga mengecewakan. Mengecewakan bagi saya, ternyata Allah ini tidak ada adilnya sama sekali. Entah bagaimana asumsi Anda dengan cerita semacam ini. Ini cerita yang sangat luar biasa konyolnya dan sangat menjemukan buat saya, memuakkan kejadian semacam ini. Lalu berfirmanlah Allah, ini di ayat ke-6,
kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Kemudian ini Tuhan minta supaya dikembalikan. Karena sebab dia seorang nabi. Nah, apakah pengertiannya bahwa seorang nabi boleh bertindak seenaknya sendiri? Bahkan melakukan penipuan pun Tuhan tutup mata. Dan selalu menjadi perisainya, tamengnya, dan melakukan tindakan apapun Tuhan selalu mengampuni. Oh no! Ini satu hal yang sungguh konyol. Jika kita melihat sosok Allah yang dimuliakan di dalam kitab Kejadian ini, kejadian semacam itu terjadi berulang-ulang dan dibiarkan. Allah macam apakah ini? Ini justru yang harus menjadi perenungan kita. Saya pribadi mengatakan Allah macam ini tidak layak. Keadilannya di mana? Karena untuk selanjutnya kita akan kesulitan melihat bahwa Abraham ini mendapatkan satu ganjaran dari perbuatan dia yang tidak bermoral. Ini bukankah sama saja dengan kejadian di tanah Sodom? Di kota Sodom sendiri terjadi perbuatan amoral. Apakah Anda berasumsi bahwa menjual istri itu mempunyai moral yang tinggi? Oh no! Apakah tindakan Abraham menjual istrinya kepada Fir'aun, sekarang kepada Abimelekh, ini bisa dibenarkan jika di zaman sekarang ini tindakan Abraham kita bisa melakukan somasi, kita bawa pada pengadilan untuk bisa diadili. Tapi di sini nampaknya hukum Tuhan pun sangat lunak kepada Abraham, sebab ia seorang nabi. Di ayat ke-9, di ayat ke-8, keesokan harinya, pagi-pagi Abimelekh memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu. Ya jelas ketika dapat mimpi semacam ini bahwa ketemu Tuhan ya, kemudian mau dihukum mati, seluruh bangsanya mau dibikin mati, ya jelas semua orang takutan. Ya, ini kan gara-gara Abraham. Makanya di ayat kemudian Abimelekh memanggil Abraham dan kemudian ya menegur, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Ini satu hal yang sungguh aneh. Harusnya jika cerita ini berurutan kronologis, kejadian 20 harusnya diletakkan setelah kejadian 13. Jadi kita bisa membacanya urut. Karena ketika ini terlompati dan masuk kepada pasal ke-20, kejadiannya jadi aneh. Mengapa aneh? Saya katakan begini. Mengapa seorang Abraham menjadi begitu takut kepada Abimelekh? Kita tahu ini perkataan Abraham kepada Abimelekh di ayat ke-11. Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Nah, kenapa dia takut kepada Abimelekh? Jika kita membacanya ini berurutan sebagai kronologi. Mengapa begitu? Kita tahu bahwa setelah keluar dari Mesir, Abraham tinggal di Mamre. Dan di Mamre ini, dia mendengar bahwa Lot menjadi tawanan. Ditawan oleh Kedolomer. Sehingga Abraham mengeluarkan kesaktiannya. Dia bertempur dengan anak buahnya sejumlah 318 orang, menggempur 4 raja. Dan saya bercerita kemarin itu. Ini kronologinya seperti cerita silat. Zaman dahulu, Abraham kakek-kakek tua mengejar. Ini lari dengan ilmu ringan tubuh yang luar biasa tingginya, hebatnya dia menggempur 4 raja, bertarung dengan hanya pasukan kecil. 318 orang, menggempur ribuan orang. Berarti satu orang paling tidak melawan 10 orang. Menang. Nah, mengapa sekarang justru dia ketemu Abimelekh? Di tanah Negeb, di Gerar ini justru dia takut.
Jika mengalahkan 4 raja dia menang, mengapa hanya ketemu Abimelekh dia ketakutan? Sungguh konyol cerita semacam ini jika kita teruskan. Oleh karena LAI sendiri tidak memilah dan asal comot. Mengapa asal comot? Ya memang karena kita tahu bahwa masuknya agama Kristen ini berdasarkan dari misionaris luar negeri. Dan kitabnya sudah disusun semacam ini. Akhirnya ceritanya amburadul. Tidak bisa kronologis. Kalau ini saya ceritakan berurutan macam gini, sungguh sangat kacau. Dan ini cerita memang yang nggak bermutu sama sekali. Ketika saya menceritakan begini, berurutan macam begini, sangat kacau. Karena seorang Abraham mampu mengalahkan 4 raja dengan ribuan pasukannya, hanya dengan 318 orang, sekarang di Kejadian 20 dia ketakutan oleh seorang Abimelekh dengan kerajaan yang kecil di Gerar. Sungguh sangat aneh. Namun, jika ini saya kronologikan bahwa di ayat pertama, Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb. Situnya ini berarti Mesir, berarti setelah dia melakukan penipuan terhadap Firaun, sekarang di Gerar dia melakukan penipuan terhadap Raja Gerar, yaitu Abimelekh ini. Dia melakukan penipuan beruntun. Berulang-ulang kejahatan yang dilakukan dia, dan tidak ada teguran dari Allah sendiri kepada Abraham. Ini cerita model apa? Coba Anda sekarang memberikan komentar Anda. Masa Tuhan justru menegur kepada orang yang ditipu. Memperingatkan kepada orang yang victim sebagai korban. Bukannya kepada si pelaku. Ini Tuhan macam apa? Apakah kita harus menyembah Tuhan model begini? Ya kalau Anda itu termasuk yang disukai oleh Tuhan. Lah kalau Anda bukan, lantas gimana? Anda termasuk victimnya, Anda gimana? Cerita model begini, apakah layak untuk dipercaya? Ini cerita yang ngaco balot tidak karuan. Di ayat ke-12, ini Abraham berkata, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Kita tahu bahwa di episode sebelumnya, bahwa bapak dari Abraham yakni Terah, ini tidak diceritakan mempunyai banyak istri. Hanya diberitahukan bahwa anaknya ada 3, yakni Abram, Nahor, dan Haran. Haran ini kemudian memperanakkan Lot. Lot ini yang ikut Abraham itu. Jadi kita tidak tahu bahwa ternyata Terah ini juga mempunyai anak perempuan, yakni si Sarai ini yang menjadi istri dari Abram. Nah, mengapa demikian? Ya sekali lagi bahwa wanita memang tidak pernah diperhitungkan. Karena ini adalah cerita khusus untuk laki-laki. Ya, efek jeleknya bahwa kita tidak tahu apa-apa, bahwa kemudian fakta ini baru diberitakan kemudian. Apakah ini hanya karangan semata atau tidak, kita tetap saja tidak tahu. Karena memang data awalnya tidak ada. Tahu-tahu kemudian di Kejadian 20 baru muncul. Padahal kita membahas mengenai silsilah dari Abram ini, bapaknya Terah, itu ada di Kejadian 11. Jadi, ya begitulah penulis kitab Kejadian ini. Maju mundur, seenaknya sendiri, tidak ada waktu yang digunakan. Di ayat ke-14, kemudian Abimelekh mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya kepada Abraham. Nah, ini kejadian yang di Mesir terulang kembali ketika di Gerar ini. Abraham dengan penipuannya justru dia mendapatkan harta yang begitu banyak. Dan
yang paling penting dari semua itu adalah dia tidak mendapatkan teguran sama sekali dari Allahnya. Tuhannya melindungi dia betul-betul mati-matian. Mau kamu berdosa semacam apapun, jika Tuhan sudah berkenan kepadamu, dosamu itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita melihat cerita semacam ini, itulah kekristenan yang sekarang kita yakini itu. Jadi kalau Tuhan sudah berkenan pada kita, dosa apapun yang kita lakukan sirna. Padahal kalau kita lihat, ini Abraham sedang berkomunikasi, melakukan tindakan apapun selalu ada Tuhan. Dan Tuhan pun tutup mata dengan segala kelakuan Abraham yang tidak bermoral. Dan segalanya dianggap baik saja. Luar biasa ya kekristenan jika semacam itu. Jadi ini juga akan menjadi satu olok-olok, bahkan satu perisai buat Anda yang memang Anda masih tetap doyan melakukan dosa, melakukan tindakan yang amoral, yang jahat. Menurut manusia lain Anda dianggap jahat, ya Anda gunakan aja perikopnya Abraham ini. Sudah berkomunikasi, bergaul akrab dengan Tuhan, berhubungan baik dengan Tuhan, tetap melakukan tindakan yang tidak bermoral, menjual istrinya untuk mendapatkan harta benda, terutama dia ingin menyelamatkan nyawanya. Dia bergantung pada dirinya sendiri, tapi Tuhan tutup mata. Nah, ini Anda bisa katakan ini kepada teolog Anda. Nah, itu buktinya Abraham juga melakukan begitu, fine-fine aja. Tidak ada kutukan, tidak ada apa-apa untuk Abraham. Saya pun melakukan hal yang jelek, karena saya percaya Tuhan sebagai pelindungku. Ya lakukan aja demikian. Lantas kekristenan memang semacam apa? Itu menjadi tanda tanya bagi kita. Makanya jika Anda disakiti oleh orang Kristen, sesama Anda jemaat di gereja yang sama dengan Anda ditipu, kemudian Anda dibully, ya anggap aja dia itu seorang Abraham. Tuhan berkenan kepada dia. Dan Andalah yang sebagai victim. Andalah Fir'aun. Andalah Abimelek. Anda yang jadi korban. Karena Tuhan lebih berpihak pada teman Anda, bukan kepada Anda. Di ayat ke-17, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Berarti cerita ini ketika Abraham mau masuk ke dalam Gerar, rajanya ini sudah mengalami penutupan kandungan untuk setiap perempuan. Sudah ditutup lebih dulu oleh Tuhan. Ini kan kayak skenario, aduh gimana sih ya kalau diomong, kayak permainan. Ketika Abraham sudah masuk ke Gerar, langsung itu kandungan ditutup gitu. Lantas nggak punya anak, kena penyakit. Ini Allah menyembuhkan Abimelek. Berarti sakit apakah Abimelek ini? Apakah sama seperti itulah yang terjadi pada Fir'aun? Badannya melepuh-melepuh begitu? Ini tidak dijelaskan juga. Di versi lainnya pun, di King James Version juga tidak muncul. Apakah God heal Abimelek ini? Heal apa buat? Nggak disebutkan juga. Hanya menyembuhkan Abimelek. Ya kemungkinan sama seperti yang terjadi pada Fir'aun, bahwa memang Abimelek kena tulah di seluruh istananya gara-gara
Abraham ini. Sungguh tindakan yang sangat tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang yang disebut bapak orang beriman. Oh no! Tanggapan Anda sendiri bagaimana jika mendengar kisah semacam ini? Berhati-hatilah ketika Anda mengalami perselisihan dengan sesama orang Nasrani, seorang Kristen. Lantas, Anda berkata bahwa Tuhan membela saya. Ya, kalau Tuhan membelain kamu. Kalau justru Tuhan membelain temanmu yang menyakitimu, atau saudaramu yang menyakitimu, dan kamu ini adalah korbannya. Sama seperti Abimelekh dan Fir'aun. Sudah ditipu, masih kena pula. Ya apesmu, sialmu sendiri, bahwa Tuhan tidak berkenan kepadamu. Jadi di sini juga peringatan untuk kita. Apakah kita berkenan kepada Tuhan, ataukah kita ini sebagai korbannya. Walaupun mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang jahat, sama seperti Abimelekh ini. Bukankah dia mengatakan bahwa aku melakukan dengan tulus hati, tetapi dia tetap saja kena tulah. Mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari Tuhan, walaupun tindakannya itu benar. Nah, sekarang kebenaran macam apa yang sudah Anda lakukan di hadapan Tuhan? Bukankah Abimelekh ini juga melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan? Tapi jelas kan, tulahnya sudah turun. Nah, apakah sekarang Anda masih tetap kukuh dengan pendirian Anda ketika cerita di dalam Alkitab menyebutkan hal ini? Abimelekh jelas, dia melakukan dengan hati yang tulus, tangan yang suci. Jelas dia bersih di hadapan Tuhan, tapi ternyata tulahnya tetap turun. Mengapa? Lah ini Allah menyembuhkan Abimelekh, menyembuhkan apa? Ya tulah, penyakit. Berarti gara-gara tindakan Abraham, seluruh istana terkena tulahnya. Ya enak. Padahal orangnya benar kan? Orangnya benar. Allah sendiri mengatakan, iya memang aku tahu kau seorang yang tulus. Tapi ya gara-gara salah, ini tulahnya turun. Nah lantas, kalau Anda orang benar, Anda dijahati, Anda jangan beranggapan bahwa Anda itu benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan membela kamu. Ya kalau kamu benar di hadapan Tuhan, orang Abimelekh benar di hadapan Tuhan, juga tulahnya turun. Nah persoalannya adalah, apakah Tuhan mau menyembuhkan kamu atau tidak? Jelas kalau di sini Abraham berdoa kepada Allah, berarti ketika kamu mendapatkan hal yang tidak enak dari saudaramu, nggak enak dari temanmu, padahal kamu benar loh. Kamu benar tapi justru kamu yang dihukum Tuhan. Dan kamu harus minta kepada temanmu, kepada saudaramu yang menjahati kamu untuk berdoa agar kamu tidak kena tulah. Bisa nggak? Nalarnya di mana? Apakah kita masih tetap mau ngomong minta maaf? Lah, saya salah apa coba? Yang sini Abimelekh kemudian berkata apa ini loh? Kamu nipu kok. Ya sekarang kalau Anda dijahati saudaramu, dijahati temanmu, yang sama-sama satu gereja, satu ajaran Nasrani, sama-sama Tuhan yang sama yang disembah, Anda dijahati, Anda merasa Anda benar kan? Dan Anda memang melakukan hal yang benar. Semua orang mengatakan, semua orang ini bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa Abimelekh ini benar. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Nah ini kan jelas Tuhan tahu bahwa Abimelekh mempunyai hati yang tulus. Tapi tulahnya turun. Sekarang kalau kejadian itu terjadi pada Anda, semua orang mengatakan tindakanmu benar. Tapi kamu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dan dianggap itu tulah dari Tuhan. Karena Tuhan berpihak pada temanmu atau saudaramu yang jahat, yang telah menipu kamu, menjahati kamu. Sekarang kamu harus berdoa.
meminta doa dari temanmu, dari saudaramu itu. Bisa nggak Anda melakukan itu? Oh no! Konyol nggak cerita model begini? Inilah satu hal yang kekonyolan luar biasa. Makanya di channel ini saya mengungkapkan ini. Saya berpikir berkali-kali. Saya sampai mencari perikop-perikopnya di mana saya bisa mendapatkan kupasan yang lebih baik mengenai kejadian ini. Namun saya kesulitan sendiri untuk bisa mendapatkan tambahan bahan untuk mengupas kejadian ini. Saya sudah melakukan browsing untuk mencari tambahan cerita bahan untuk bisa dikupas. Dari beberapa web yang saya dapatkan justru dari web Saksi Yehova dan juga dari blog seseorang yang ketika saya amati orang ini tadinya bukan seorang Nasrani. Kemudian dia menjadi seorang Nasrani. Tetapi dia lebih menitik beratkan kepada apa yang didapatkan oleh Abraham. Lembu, sapi, keledai, segala macam harta benda ini dengan tanpa susah payah. Bayangkan ini tidak susah payah mendapatkan harta dengan melalui penipuan. Ini yang dikupas oleh dia bahwa kita memang tidak perlu bekerja keras katanya, tetapi kita percaya kepada Tuhan akan mencukupi segala sesuatu. Waduh, ini cara berpikir yang gimana lagi? Sementara satunya lagi berasal dari Saksi Yehova. Dan ini dari Saksi Yehova justru ceritanya dikembangkan seperti novel. Bagus memang, tetapi kalau tidak hati-hati memang kita tahu sendiri Saksi Yehova berbeda dengan agama Nasrani lainnya. Justru saya tidak mendapatkan perikop pembahasan ini dari pendeta-pendeta teolog Nasrani. Bahkan dari Alkitab Sabda sendiri, penafsirannya terlalu singkat, sangat pendek sekali. Ini yang dijabarkan oleh Alkitab Sabda. Sekali lagi iman Abraham gagal dan ia membahayakan rencana Allah bagi Sarah. Allah turun tangan untuk melindungi peran serta Sarah dalam sejarah penebusan sebagai ibu umat perjanjian. Allah di dalam kasih karunia-Nya kadang-kadang akan meloloskan anak-anaknya yang biasanya setia dari situasi yang merupakan akibat dari kegagalan iman dan ketaatan mereka. Titik. Nggak ada lagi satu hal perikop yang lebih mendalam, penjabaran yang mendetail. Bukankah ini tindakan yang sangat jahat, menjual istrinya 2 kali, satu kepada Fir'aun, satu kepada Abimelek. Tadinya saya berpikir bahwa ini kesalahan di dalam duplikasi. Seperti yang saya katakan di episode terdahulu, bahwa memang jangan-jangan penulisannya ini menduplikasinya keliru. Karena Gerar sendiri ini masih termasuk lingkup daerah Mesir. Saya berpikir tadinya bahwa Raja Gerar Abimelek ini adalah nama dari Fir'aun. Tapi ternyata ini sudah keluar dari Mesir. Dan ini menuju Gerar yang dekat dengan Mesir. Jadi antara raja satu dengan raja yang satunya lagi. Ya, inilah satu hal yang bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian yang memang amburadul karena tidak ada kronologi waktunya. Jadi di mana diletakkan itu bisa saja masuk karena memang nggak ada waktunya. Nggak ada tanggal kejadiannya, jadi oleh penyusun Alkitab ini, yang konon katanya bapak-bapak gereja yang punya hikmat, yang bertumpuk-tumpuk segede gunung, Kejadian 13 terulang di Kejadian 20. Ya, tidak apalah, sebagai orang beriman, kita tetap beriman. Kan yang diminta begitu oleh para teolog Nasrani. Oke, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah membahas, menganalisa ayat demi ayat di pasal ke-20 ini. Jika ada tanggapan yang ingin Anda sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar Anda.
kita akan membahasnya bersama-sama. Saya akan mencoba untuk memberikan tanggapan yang memuaskan Anda semuanya. Untuk episode kali ini, saya sekian dulu. Saya cukupkan sampai di sini. Dan kita akan melanjutkan di pasal ke-21 di episode yang mendatang. Terima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Shalom.